Halo semuanya, kembali lagi dengan yang namanya data analytics. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas yang namanya decision framing. Jadi, gimana sih caranya untuk menentukan yang dimaksud dengan decision need? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mungkin kita perlu bahas dulu tentang yang namanya big why, little why, ya. Jadi, apa sih big why dan apa itu little why? Jadi, big why ini adalah important high-level measure that Six Sigma seeks to improve. Bahasa gampangnya, ini adalah eh, tujuan tingkat tinggi ya. Tujuan tingkat tinggi yang ingin dicapai. Jadi mungkin sama ya kayak kita mungkin kalau bikin organisasi kan ada yang namanya visi gitu kan. Nah, visi itu kan biasanya hanya bisa dicapai dengan kita membereskan hal-hal yang lebih teknikal di dalamnya. Nah, hal-hal yang lebih teknikal itu disebut dengan little why. Jadi little Y ini lebih terkait ke operasionalnya. Jadi misalkan nih, contoh ingin menjadi rumah makan paling terkenal di Bandung, gitu kan? Itu big Y-nya. Nah, little Y-nya berarti adalah bagaimana cara supaya jadi terkenal. Misalkan nih, oh ya, kita coba dengan promosi, pasang iklan, atau mungkin kita berikan diskon, gitu kan, dengan tujuannya supaya orang lebih tahu bisnis kita. Begitu. Nah, kalau dilihat di sini, sebenarnya ada banyak hal ya yang perlu kita pertimbangkan dalam yang namanya decision framing, gitu ya. Jadi ada idenya tentu saja ya, ide yang akan kita pakai. Lalu ada juga strategi atau objektif ya yang akan dipakai. Lalu juga kita perlu mempertimbangkan capacity ya, kapasitas kita seperti apa, gitu kan current plan, demand supply dan seterusnya. Lalu juga kalau sedikit lebih teknis lagi ke schedule-nya gimana, pembagian tugasnya gimana, gitu kan. Ketergantungan satu project dengan yang lain seperti apa, adopsinya, lalu juga compliance-nya, kalau ada bottleneck harus dikasih tahu itu kira-kira apa, gitu kan. Bahkan mungkin alert. Dan tentu saja kalau ada decision record dari yang sebelum-sebelumnya itu juga bisa untuk dipertimbangkan. Semua hal ini akan masuk ke decision framing. Jadi kita akan mengembangkan dan membuat frame berdasarkan dari data-data tersebut. Akan keluar nanti decision frame, dan decision frame ini akan menjadi dasar untuk membentuk decision modeling. Modeling nanti akan membentuk yang namanya decision making, dan nanti setelah decisionnya jadi, berarti akan dieksekusi. Nah, ini juga wajar ya, sama seperti kita dalam pengembangan diri, gitu ya. Pasti ada yang namanya cycle. Jadi kita harus melihat hasilnya dari setiap tahap. Lalu kalau nanti perlu untuk dikembangkan ulang frame-nya, nah itu nanti boleh balik lagi ke develop and evolve frame. Jadi di setiap tahap, baik decision modeling, making, atau execution, itu bisa langsung masuk ke assess result dan masuk ke develop and evolve frame-nya. Nah, itu tadi sekilas tentang bagaimana framing-nya ya. Nah, sekarang kita lebih lihat ke faktor-faktor yang perlu ditentukan secara bertahap. Pertama yang pasti yang perlu ditentukan adalah purpose and objective. Jadi ini tujuannya mengapain sih kita punya decision need ini. Misalkan untuk mengambil keuntungan lebih besar, gitu kan. Nah, terus konteksnya di mana? Oh ya, konteksnya mungkin di bisnis atau di transaksi apa, gitu ya. Lalu ada juga scope and constraints. Jadi ada batasannya nggak sih, gitu kan, yang bakal kita terapkan. Nah, terus juga ada envision and state. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira kalau decision ini terpenuhi, maka hasilnya bakal jadi seperti apa, gitu ya. Tentu kita juga karena sebagai organisasi atau perusahaan, maka kita perlu mempertimbangkan organizational structure, systems, and culture. Ya, jadi ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai ternyata semua rencana kita itu tidak bisa dilakukan karena kulturnya beda, kan? Dan yang paling penting juga kita harus mempertimbangkan yang disebut dengan risiko. Jadi kita harus melihat semua risiko yang ada, termasuk risiko kalau tidak melaksanakan analytical model yang ada. Nah, ini adalah contoh-contoh dari decision frame. Jadi misalkan nih, which customer should I make a special offer so that I get maximum returns for minimum cost? Jadi
ini customer customer mana yang perlu kita kasih diskon nih supaya kita bisa dapat untung terbesar dengan maybe dana sekecil-kecilnya. Terus bisa juga dibikin lebih detail. Jadi misalkan, oh ya, minimum tuh apa sih? Misalkan minimum tuh my cost does not exceed berapa dolar misalkan, kan? Nah, terus contoh lagi, misalkan, oh decision frame-nya misalkan anggaplah ada analis lagi di bandara. Dia pengen untuk mengalokasikan jadwal penerbangan dan gate-nya. Nah, di sini kan itu bisa diatur ya. Dan itu banyak yang harus dipertimbangkan. Contoh nih, maskapainya apa aja. Tempat check-in mereka di mana. Jangan sampai tempat check-in di ujung, gate-nya di ujung yang satunya gitu kan. Terus jam parkir mereka jam berapa. Terus tendensi telatnya seperti apa. Ada beberapa maskapai mungkin yang memang hobinya telat gitu kan. Karena memang jadwalnya padat gitu kan. Nah, itu berarti kan harus dialokasikan. Kira-kira kalau telat nanti dia akan pindah ke gate mana, lalu apa yang berikutnya harus dilakukan. Gitu kan. Nah, ini ada contoh ya dari decision frame. Jadi sebenarnya ada kebutuhan di sini. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk melakukan analytics terhadap jadwal penerbangan gitu kan. Karena pusing kalau nggak ada data itu, kalau tidak ada analytics-nya, maka orang yang melakukannya bisa jadi punya error. Nah, kemarin atau di sesi sebelumnya kita ada belajar tentang yang namanya decision layer. Ada strategi, capacity, schedule, dan execute. Atau kalau dilihat di sini ada network layer, capabilities layer, control system layer, dan workflow layer. Nah, jadi kalau dilihat di sini kan kita mulai dari decision framing sampai decision execution. Nah, untuk level strategi, framing kita berarti yang paling abstrak atau paling general. Misalkan purpose-nya apa, tujuan kita ngapain, terus constraint dan assumption-nya seperti apa. Lalu juga ada urgency dan degree of change. Seperti itu. Berikutnya, masuk ke decision modeling, making, dan execution. Berarti di sini kalau strategi, berarti levelnya adalah level ekosistem. Lebih melihat secara keseluruhan. Dan lebih melihat visi-visi yang mungkin ya selain dari visi yang kita pakai sekarang itu seperti apa sih gitu kan. Terus juga kita bisa melihat secara overall hasilnya nanti mau seperti apa. Nah, masuk ke level yang lebih detail yaitu capacity. Capacity ini berarti masuk ke scope-nya dan bagaimana cara melakukannya ya. Sudah mulai masuk ke approach. Nah, di sini mungkin lebih ke arah levelnya roadmap. Jadi kalau di atas itu kan strategi lebih ke arah visi. Nah, level kedua capacity ini lebih ke arah roadmap-nya, gitu ya. Jadi roadmap-nya mau seperti apa, termasuk juga bagaimana kita merecordnya. Masuk ke level lebih bawah, levelnya adalah schedule. Jadi bagaimana kita mapping resource kita yang ada untuk mencapai tujuan kita. Jadi ini mulai ke arah method ya, method dan requirement. Requirement, constraint, dan assumption. Tapi level yang lebih teknis gitu ya. Jadi project atau work assignment needs, duration, resources, dependencies, ini semua ada di level yang ketiga. Nah, level keempat atau level yang paling teknis adalah execution. Jadi ketika ini dijalankan. Jadi ini ketika dijalankan tentu ada sistem features, ada policies, ada physical constraints gitu kan. Yang mungkin baru disadari setelah kita menjalankannya. Kalau sebelum menjalankan mungkin nggak tahu ya. Nah, ini mungkin akan menyebabkan kebutuhan execution, duration resource, dependencies. Ini mirip ya dengan schedule, cuma bedanya levelnya adalah di execution, bukan di level project, gitu kan? Nah, di sini juga eh, pasti ada pembahasan tentang bagaimana mengerjakannya, gitu kan, dan bagaimana mengukur outcome-nya. Nah, ini contoh ya, contoh mungkin tentang network capacity control workflow. Jadi kalau teman-teman tahu nih, kalau teman-teman sering keluar negeri, dan keluar negerinya nggak tanggung-tanggung, misalkan ke belahan dunia sebelah sana, gitu ya, contoh ke US, ya. Nah, itu ada yang namanya disebut dengan partnership agreement, ya, antara beberapa komersial airline. Jadi contoh misalkan kalau kita mau ke US, gitu ya, dan kita pakai Garuda, itu kecil kemungkinan ketika kita sampai di US, itu kita tiba dengan pesawat Garuda. Kenapa? Karena di US itu biasanya nggak ada branch Garudanya, ya. Tapi biasanya cara lebih mudah yang mereka lakukan adalah mereka bekerja sama dengan pihak maskapai yang ada di US.
Jadi kalau mungkin teman-teman lihat ketika beli tiket gitu ya di beberapa e-commerce gitu kan, ada tulisannya biasanya di bawah operated by bla 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 airline. Jadi bisa jadi ketika ketika kita transit itu langsung pindah pesawat gitu. Misalkan Indonesia Indonesia mungkin pakai Garuda ke Dubai, kan. Nah, nanti dari Dubai ganti lagi pesawatnya US ke US gitu. Nah, ini contoh yang lainnya bisa dilihat di sini. Jadi Europe gitu ya tentang penerbangan di Europe. Jadi kan biasanya mungkin mereka fokusnya di daerah Eropa aja, tapi kalau ke US dia akan coba kerjasama dengan yang ada di US, gitu ya. Dan ini sangat umum di industri gitu ya. Jadi kalau teman-teman juga lihat kadang-kadang di perhotelan juga punya ya. Mereka perhotelan tuh punya kayak ada organisasi-organisasi ya. Dan nanti misalkan oh ada kebutuhan hotel di sana, nah bisa pesan lewat hotel yang lain gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya seiring dengan berjalannya sesi ya tentang materi ini. Tapi ini sekilas ya, sekilas tentang network capacity control workflow gitu ya. Jadi kita akan lebih melihat ke resource-nya. Kita nggak bisa nih bikin resource di semua negara untuk pesawat ya kan. Ya udah, cara yang paling mudah adalah kita kerjasama, gitu kan. Kita kerjasama kalau memang nanti dibutuhkan di saat-saat tertentu ya kita pakai gitu kan kerjasamanya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat decision frame-nya gitu ya. Tentu yang pertama perlu diingat adalah harus ada robust feedback loop between the layer. Jadi dari layer yang paling umum sampai yang paling detail itu harus ada koneksinya dan mereka harus ujungnya berputar satu sama lain gitu. Nah, di sini tentu ya ability to build effective decision model itu bergantung dari ability to articulate the needs and constraint. Jadi tentu kita itu kalau mau membuat decision model yang baik, ya, kita harus tahu ini sebenarnya ya kebutuhannya seperti apa. Kalau kita nggak tahu kebutuhannya secara detail, maka itu tidak akan bisa menciptakan decision model yang efektif. Karena kita cuma tahunya secara general. Misal nih, sama aja ya kayak kita programmer gitu ya. Programmer diminta, oh bikin dong aplikasi jual beli e-commerce. Jelas nggak apa yang mau dibuat? Tidak, gitu kan? Tapi kalau misalkan dia sebut sampai fitur, oh ya saya pengen fitur A, B, C, D, E. Mungkin akan jauh lebih jelas gitu kan, ketimbang dari yang pertama. Jadi kalau dia bisa menyebutkan kebutuhannya secara detail, maka itu akan menjadi gampang buat kita ya untuk membentuk decision model. Nah, tentu juga gitu ya, decision model ini juga bergantung dari kuantitas dan kualitas data yang ada gitu ya. Jadi kalau datanya makin banyak dan makin berkualitas, maka hasilnya akan makin baik. Tentu tendensinya data akan semakin berkualitas dan semakin banyak kalau ada di layer-layer yang bawah atau layer-layer yang sifatnya lebih teknis. Karena di situ akan lebih banyak operasi dan transaksi gitu. Nah, biasanya kita itu menganalisisnya itu di level yang namanya control system, level ketiga ya. Kenapa nggak di level ke bawah? Karena di level bawah itu terlalu detail. Nah, kenapa nggak di level satu dan 2? Karena satu dan 2 itu biasanya lebih general. Jadi, kita di level 3. Nah, decision frame itu akan menentukan business expectation ya. Jadi ekspektasi bisnis kita seperti apa. Jadi ketika kita membentuk decision frame itu juga tidak hanya sekedar mengarahkan decision model, tapi juga untuk menghitung kualitas. Jadi decision model itu tidak akan ada konteksnya kalau decision frame-nya nggak ada. Jadi penting untuk mendefinisikan decision frame dan decision frame ini juga berguna untuk menentukan ekspektasi kita seperti apa. Kalau misalkan kita bilang, oh ya nanti ekspektasinya bakal A, B, C. Nah itu ada nggak sih di decision frame? Kalau nggak ada di decision frame, ya jangan gitu. Jadi harus selalu berdasarkan dari decision frame untuk membentuk decision model dan menguji decision model tersebut.
Nah, sekarang mungkin kita akan bahas sedikit tentang data exploration. Jadi ketika teman-teman mengakses data gitu ya, pasti nih ada yang namanya missing data gitu ya, data yang hilang. Di sesi sebelumnya kita ada bahas sedikit ya bagaimana cara menangani data yang hilang. Lalu ada null data alias data yang kosong. Jadi memang ada beberapa field mungkin yang sifatnya voluntary atau tidak wajib. Ada juga data yang sifatnya error alias tidak benar. Nah, ini bisa dicoba dibenarkan kalau bisa, tapi kalau tidak ya sudah di-ignore, gitu ya, diabaikan. Kadang juga ada beberapa data yang sifatnya outlier, jadi di luar dari rata-rata. Nah, umumnya kalau kita eksplorasi data awal, kita pasti harus mengidentifikasi hal-hal ini. Ada missing data nggak? Kalau ada gimana handle-nya? Ada null data nggak? Terus null datanya mau diapain? Ada data error nggak? Kalau ada mau diapain? Ada outlier nggak? Kalau ada mau diapain? Pasti seperti itu. Nah, terus kalau sudah siap, biasanya kita harus melaporkan statistik dari datanya. Jadi kalau teman-teman bekerja di ranah data analytics, pasti pertama adalah yang dilaporkan adalah datanya dalam bentuk statistik. Paling gampang adalah jumlah baris, lalu mungkin rata-rata, ya, average, mean, dan percentile. Gitu. Itu perlu dilaporkan untuk supaya pembaca dapat gambaran kira-kira datanya seperti apa. Nah, biasanya juga kita akan melakukan visualisasi dan reporting. Jadi mungkin teman-teman pernah ya mendengar yang namanya dashboard. Dashboard itu kan biasanya berisi data ya. Data, nah tergantung dari divisi yang punya akses ke dashboard tersebut. Jadi kalau divisi marketing, maka yang dia lihat adalah data yang terhubung dengan marketing atau yang minimal relevan. Jadi mungkin penjualan mungkin dia bisa lihat karena itu adalah marketing. Tapi kalau penggajian dia tidak akan bisa lihat karena itu tidak ada hubungan dengan marketing. Nah, dashboard ini nanti akan dibuat masing-masing per divisi ya, per stakeholder. Jadi biasanya tidak ada nih istilahnya satu dashboard untuk semua, itu nggak boleh ya. Pasti setiap divisi punya dashboard masing-masing yang sudah dispesifikasikan. Nah, sebenarnya kalau pengen tahu lebih detail, itu bisa baca ke OLAP Data Mining ya. Istilahnya slice, dice, roll up, dan drill down. Intinya kita ambil satu bagian ya, satu bagian lalu kita analisis. Nah, ini bisa menggunakan popular tools seperti Tableau, Fusion Charts, D3.js, dan seterusnya. Ini untuk reportingnya. Ya, jadi kita juga bisa mereport dalam bentuk visual kalau memang dirasa perlu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih, ada yang disebut dengan time series chart. Nah, ini biasanya kalau untuk teman-teman yang data analytics-nya adalah di perusahaan, biasanya time series ini termasuk yang cukup sering dipakai. Jadi misalkan kita pengen tahu jumlah pengguna, ya, jumlah pengguna harian trennya seperti apa, lalu jumlah transaksi harian itu seperti apa, trennya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lalu bagaimana, gitu kan? Nah, jadi di sini ini kita bisa melakukan observasi berdasarkan yang sudah terjadi. Dan biasanya kita juga bisa menebak tendensi dalam waktu dekat perubahannya bakal seperti apa. Jadi contoh kalau misalkan, oh ternyata gambarnya lagi turun nih, berarti kemungkinan besok atau lusa juga akan turun, gitu kan? Atau oh, sekarang lagi naik, ya kemungkinan juga besok atau lusa akan jadi naik. Jadi ini bisa dipakai untuk sedikit prediksi, tapi prediksinya berbasis intuisi, ya. Kira-kira bakal seperti apa, gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan bar chart. Nah, bar chart ini kadang-kadang ya dipakai kalau misalnya kita ingin tahu perbandingan antar kategori. Contoh nih, misalkan, oh saya ingin membandingkan popularitas bahasa pemrograman, kan? Nah, nanti dilihat yang paling tinggi yang mana. Atau mungkin kalau terkait dengan e-commerce, barang yang paling laku tuh yang mana sih? Kategorinya apa? Nah, itu bisa masuk ke bar chart. Ada berikutnya lagi yang disebut dengan histogram. Jadi histogram ini kayak bar chart gitu ya. Cuman dia menghitung jumlah.
Jadi misalkan nih, berapa banyak nih yang nilainya antara 44 sampai 54. Nah, itu semua ditumpuk jadi satu buah bar, gitu ya. Nah, ini kegunaannya apa dari bar chart? Sorry, dari histogram ini. Histogram ini kegunaannya mirip dengan bar chart sebenarnya. Kita bisa membandingkan. Tapi biasanya di sini untuk mengetahui kira-kira nilainya rata-rata numpuk di mana sih. Jadi kalau di sini misalkan lihat di gambar yang bawah kanan, itu berarti kan rata-rata nilainya numpuk di 44 sampai 54. Berarti distribusi normalnya pusatnya di sana, gitu kan. Nah, ada juga yang namanya line chart. Line chart ini mirip dengan time series, cuman lebih general, ya. Lebih general, jadi mungkin lihatnya per tahun atau bagaimana, gitu ya, atau per bulan, gitu. Ya, nggak beda jauh dengan time series, cuman kalau time series biasanya dia lebih detail. Ada juga scatter plot, ya. Jadi kalau scatter plot ini kita ingin melihat kedekatan, ya. Kira-kira benda-benda ini ngumpulnya di mana. Jadi gunanya buat apa? Gunanya biasanya untuk melihat tren. Jadi kalau misalkan oh ternyata ngumpulnya banyaknya transaksinya ngumpulnya terkait dengan olahraga, berarti ya olahraga yang ramai. Kan. Ini juga bisa lihat klaster, kelompok gitu kan. Kira-kira transaksinya berkelompoknya sama siapa aja. Jadi nanti kita bisa lihat tuh, oh ya karena ini A sama B dekat, jadi kalau misalkan A punya missing data, maka bisa ambil dari B kalau B punya, gitu kan. Atau bisa juga pattern. Jadi misalkan kita bikin garis, kita lihat nih garisnya mengarahnya seperti apa, gitu kan. Apakah dia garisnya diagonal, dia lurus ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Jadi scatter plot ini gunanya macam-macam, gitu ya. Dan banyak algoritma yang sudah siap dipakai untuk menganalisis hasil dari scatter plot. Ada juga box plot. Jadi box plot ini sebenarnya mirip kayak bar chart, gitu ya. Cuma kalau bar chart kan itu lebih ke arah frekuensi ya, jumlah, gitu ya. Nah, kalau box plot ini lebih ke arah distribusi. Jadi misalkan untuk setiap kategori, distribusinya bagaimana? Misalkan nih, oke untuk transaksi di Jawa Barat, distribusinya seperti apa? Rata-rata spend-nya berapa? Terus nilai paling tinggi spend berapa, paling rendah berapa, kuartil satu sama kuartil 3-nya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat di gambar ya, jadi cara membacanya seperti apa. Nah, ini biasanya lebih detail. Jadi kalau mungkin em, ada yang minta dashboard gitu kan dan mereka ingin tahu lebih detail ketimbang kita memberikan dalam bentuk bar chart akan lebih enak bentuknya adalah box plot gitu ya. Dan sama ini juga sudah banyak tools yang bisa membantu kita menciptakan hal-hal ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tools-tools yang lebih advance lagi, ini bisa di sini ya, bisa dilihat. Nah, karena di sini konsepnya adalah teknikalnya, silakan dipelajari tersendiri, gitu ya. Jadi boleh dilihat link-link yang ada, bisa belajar Tabelau, bisa belajar Java package seperti Previous, PTX Graph. Di Python ada Matplotlib, ada Seaborn. Kalau JavaScript punya 3D.js. Ya, jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Terima kasih.